Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari Ekonomi Mikro akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Pasar persaingan sempurna yaitu suatu bentuk interaksi antara pemerintah dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Pasar disebut bersaing sempurna jika yaitu terdapat sejumlah besar penjualan dan pembeli komoditi sehingga tindakan seseorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut. Lalu terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna dan produk dari seluruh perusahaan dalam pasar adalah homogen. Konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang. Ciri pasar persaingan. Adapun ciri-cirinya yaitu homogenesis produk. Homogenesis produk, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas pada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, pengetahuan sempurna, perfect knowledge. Pada pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Yang selanjutnya, pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung. Masuk keluar pasar atau free entry and exit. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Yang keenam adalah perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Secara individu, perusahaan tidak mampu memengaruhi harga pasar. Yang ketujuh, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha lainnya atau free mobility of resources. Yang kedelapan adalah output perusahaan relatif kecil atau small relative output. Perusahaan dalam industri pasar dianggap berproduksi efisien atau biaya rata-rata terendah. Kendalipun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Cara memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Dalam bagian ini secara serentak akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan, dan penentuan keuntungan. Dalam contoh ini akan ditunjukkan
Pertama, cara menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Kedua, cara menghitung hasil penjualan lokal, penjualan rata-rata, dan penjualan marginal. Dan ketiga, menunjukkan caranya suatu perusahaan menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara berikut. Satu, yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Kedua, yaitu menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau kemakmuran maksimal. Ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi atau produk yang homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Yang keempat, pembeli sangat mengetahui harga pas sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kelima, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Sedangkan kelemahannya dalam hal konsumsi. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga, konflik efisien keadilan. Yang keempat, hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedangkan sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Yang kelima, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang keenam, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogeni. Yang ketujuh, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Sekian dan terima